Kalian ingin tahu kenapa sekarang Tengkorik menceraikan tesis ilmiah Kiai Imad dan menikah dengan hegemoni klan Ba'alwi? Oke, simak video berikut ini sampai selesai. Hadir saya di sini adalah merupakan salah satu bentuk tugas saya, yang mana dulu-dulu antum lihat bagaimana saya menghancurkan hati-hati Ba'alawi dan habaib semua. Saya datang atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dimasukkan dalam golongan Imaduddin alaihi al-kadzab. Kenapa Sangkori begitu? Ya nggak tahu juga. Yang jelas kalau saya orang yang pernah ngobrol begini, ngopi, nggak mau saya jelekkan, walaupun dia menjelekkan kita. Termasuk Kiai Qurtubi itu yang ngomong mu'alif kadal, lo nggak mau saya seperti dia. Tengkorik, demi apa sih kok sampai brutal omongannya Tengkorik ini? Dulu saat masih membela tesis Kiai Imad, bilang Ba'alawi Jahannam. Jahannam adalah nama neraka. Astaghfirullahaladzim. Sekarang sudah dapat bakpao lapis coklat, kates abang, dari Ba'alawi gacor kalau Kiai Imad al-Kadzab, yang artinya pembohong. Mulut kalau sudah begitu tuh, nggak pantas bicara soal dalil di kitab ini, kitab itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Kita nggak tahu ini semua rahasia Allah. Saya ini adalah orang terdepan yang membela tesis Imad. Betul? Saya orang terdepan yang membicarakan tesis Imad sampai dia langit ke Sidratul Muntaha. Percuma kalau seseorang sudah berani caci maki, menghujat orang yang pernah ngasih makan walaupun sepiring. Berani caci maki orang yang dulunya pernah ngasih minum walaupun 1 gelas. Untung saja Kiai Imad bukan orang yang seperti Tengkorik. Beliau lebih menekankan pada prinsip pertemanan, persahabatan. Walaupun teman yang dulunya pernah ngopi bareng, makan bareng, mencaci maki beliau, tetaplah beliau hormati sebagai teman. Apa adanya saya, Pak. Saya dalam persoalan nasab ini nggak ada sedikit pun ngambil untung dari sudut dunia. Dapat alpat dari Habib Alwi, luar biasa. Ya, di viral itu nih. Ya, Tengkorik dapat alpat dari Habib Alwi. Ya. Saya pergi ke Malang. Ya, bukan cari duit, bukan. Datang pakai kendaraan sendiri, ya. Walau di situ ada hamba Allah yang mendukung saya, ya mudah-mudahan mudah rezekinya. Amin, amin. Ya. Sampai saya dipersekusi, ya. Santai aja, orang saya jalan dengan di bumi Allah, siapa yang mau larang? Tapi, gimana bicaranya Tengkorik ketika berada di dalam komplek Ba'alwi yang penuh dengan riasan pujian, harta, mahkota, dan jabatan? Saya hadir membela tesis Imad dengan penuh keikhlasan sampai hampir mati pula saya di Jember sama di Malang. Intinya apa? Tengkorik itu takut matumpes kawan. Dan di dalam perjuangan membela tesis Kiai Imad, memang bukanlah harta, tahta, maupun mahkota yang didapatkan, tapi benar-benar murni meluruskan nasab Ba'alwi yang selama ini dianggap cucu Nabi. Dan yang paling penting lagi adalah menjaga marwah garis keturunan Rasulullah dari perbuatan yang menyimpang dan menyesatkan umat. Oke, sahabat sekalian, apakah omongan Tengkorik sama di saat masih di barisan Kiai Imad dan setelah hengkang ke barisan klan Ba'alwi? Habib Alwi yang subhanallah udah dikasih alpat buat saya ini. Syukran Beb, alpatnya buat saya. Allah. Kalau melihat prinsipnya Tengkorik dengan prinsipnya Habib Bahar, saya cenderung menyukai prinsipnya Habib Bahar. Terlepas dari sudut pandang, bahwasanya menurut tesis Kiai Imad, nasab Ba'alwi yang terputus ke jalur Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari sudut pandang, apakah Habib Bahar yang selalu arogan dan provokatif dalam ceramahnya? Tapi kalau soal prinsip, Bahar bin Smith adalah orang yang kuat dalam prinsipnya. Dibandingkan dengan Tengkorik yang prinsipnya bisa berubah-ubah, seiring dengan runtuhnya daun kering karena tertimpa kembang mawar. Tapi kalau Habib Bahar, walaupun banyak netizen yang mencemooh, menghujat, bahwa dia bukanlah cucu Nabi, bahkan patriark dari Rabithah Alawiyah juga memberi warning ke Habib Bahar, tetaplah dia punya prinsip yang gak pernah goyang sampai sekarang. Beda jauh dengan Tengkorik yang dulunya pernah membuat pernyataan bahwasanya siapapun yang mengkaji ilmiah nasab Ba'alwi dari hati yang paling dalam pastilah menemukan pernyataan
bahwasanya klan Ba'alwi nasabnya ke Nabi Muhammad SAW adalah palsu. Maka oleh sebab itu, saya dulu pernah sampaikan ketika pertama kali itu ketika di Gus Fuad Pleret. Saya sampai menyatakan siapa saja orang yang meneliti nasab Bani Ba'alawi dengan penuh kejujuran, ya, penuh jujur, yang hak-hak, yang batil-batil, pasti ketemu nasab Ba'alawi palsu. Gimana? Apa masih ada dari kalian para habaib dan para muhibinnya yang tidak ragu-ragu dengan seseorang yang dulunya sangat berjuang mati-matian di garis depan membela tesis Kiai Imad yang menyatakan bahwasanya nasab Ba'alwi adalah palsu? Loh kok sekarang bisa berbalik 1800 derajat membela mati-matian untuk membela habaib dengan mencaci maki Kiai Imad ini? Ada apa ini sebenarnya? Apa yang dia inginkan? Mustahil kalau bukan jabatan, kedudukan, harta, dan mahkota. Inilah detik-detik Tengku Qori menjatuhkan harkat martabatnya sendiri di ribuan mata klan Ba'alwi dan muhibinnya. Serta di mana masa-masa terindah pernikahan Tengku Qori sebelum menceraikan tesis Kiai Imad yang selama ini dia cintai dan dia sayangi. Bahwa berhati-hati. Ada 3-4 metode untuk menghancurkan Ba'alwi bukan dari sudut nasab. Ini harus kita perangi metode ini. Ini sumbernya saya juga. Jahanam betul. Perangi metode ini. Ini sumbernya saya juga. Jahanam betul. Malu yang bertambah. Kenapa? Kami bergerak bagaikan api yang sedang membakar hutan di waktu kemarau. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan akan terbakar seluruhnya. Ingat itu. Karena kalau sudah keturunan asli Sadatul Ashraf di Indonesia sudah bangkit, rontok gigi kalian, malu kalian. Ya, Anda dengan mengaku keturunan Nabi maka akan menjadi sesat karena palsu. Kedua, lebih baik Anda mengaku daripada umat Nabi, itu lebih terhormat, lebih mulia jika Anda membawa agama-agama dengan benar dan lurus. Oleh sebab itu, kita dukung tesis Kiai Imad karena tesis Kiai Imad adalah tesis berkat ridhanya Allah. Hidup tesis Kiai Imad!